Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Barangkali saat ini Anda sedang mempelajari bahasa pemrograman C++ dan Anda mungkin sedang menggunakan IDE bernama Dev C++. Ya, ini adalah salah satu IDE open source yang terkenal dan sudah lama, sudah banyak yang memakai juga. Atau mungkin Anda menggunakan code block yang tidak kalah populernya, termasuk ketika saya kuliah dulu juga ya saya menggunakan code block untuk belajar C++. Tapi tren saat ini banyak programmer yang menggunakan Visual Studio Code. Ya, pertanyaannya, apakah Visual Studio Code ini bisa digunakan untuk coding C++? Jawabannya tentu bisa. Dan di gambar ini pun Anda sudah bisa mendapatkan informasi ya C++ Intelligent Debugging dan ya produk lain dari Microsoft sudah bisa dimasukkan ke dalam VS Code. Bahkan Microsoft sendiri juga sudah memberikan introductory videos untuk mengintegrasikan C++ ke dalam VS Code-nya, termasuk panduan ketika kita menggunakan C++, menggunakan VS Code untuk coding C++ di Linux seperti yang saya lakukan. Oke, hanya saja kali ini saya tidak akan menggunakan prosedur yang ada di sini. Saya tidak akan menggunakan extensionnya, tidak akan mengaktifkan IntelliSense-nya, tidak akan menginstal plugin apapun, karena saya merasa proses yang ada di sini justru akan ya rumit untuk saya yang ya tetap saja saya masih tahapan belajar. Untuk mengaktifkan seperti ini tentu butuh waktu, jadi saya akan menggunakan prosedur yang lebih sederhana. Jadi saya akan close saja panduan extension termasuk introductory-nya, sehingga yang saya siapkan untuk coding belajar C++ kali ini hanyalah Visual Studio Code ditambah dengan compiler saja. Dan karena saya menggunakan Linux dan saya merekomendasikan Anda untuk yang belajar C++ untuk menggunakan Linux, ya silakan download Visual Studio Code versi yang Linux. Karena saya menggunakan Debian, saya akan mendownload file deb-nya. Ya, dan ketika sudah di-download, di halaman download, formatnya seperti ini, sama seperti format Visual Studio Code yang ada di Windows, hanya saja beda ekstensinya. Kalau di sini .deb, kalau di Windows .exe. Dan untuk menginstalnya tinggal klik kanan Open with Package Installer. Ya, semudah itu. Sama seperti proses instalasi yang ada di Windows, tinggal next saja. Kemudian ketika VS Code ini sudah terinstall, kita membutuhkan compiler, sehingga kalau Linux yang Anda gunakan belum memiliki compiler C++, maka Anda perlu menginstal compiler G++. Ya, dengan perintah sudo apt install G++ misalnya, kemudian masukkan password. Oke, ada kesalahan. Nah, karena di tempat saya sudah terinstall G++ sebelumnya, jadi di sini G++ is already the newest version 48. Tapi kalau baru pertama kali diinstal tentu akan ada proses instalasi, pastikan ada koneksi internet yang berjalan. Dan untuk mengecek apakah G++ ini sudah terinstall, tinggal jalankan saja perintah G++. Kalau tampil G++ fatal error no input file, berarti Anda sudah memiliki compiler C++ di sistem komputer Anda. Oke, jadi pastikan Anda install G++ juga selain Visual Studio Code. Kemudian untuk menjalankan kodenya nanti, kita bisa punya dua pilihan dengan terminal yang ada di Visual Studio Code maupun terminal bawaan yang ada di Linux. Oke, kita aktifkan dulu VS Code-nya. Ini adalah VS Code yang kita kenal, yang sudah saya download dan sudah saya install. Hanya saja secara tampilan ini saya buat jadi lebih minimalis agar fokus. Sidebar saya hilangkan, minimap saya hilangkan, menu saya hilangkan, semua saya hilangkan agar fokus ke kontennya saja. Dan untuk membuat program C++ pertama, kita tinggal ya Ctrl N saja. Kemudian kita simpan di lokasi, misalnya di dokumen. Di sini akan saya simpan dengan nama latihan.cpp. Ya, cpp untuk C++. Oke.
Do you want to install recommended extension? Tidak, saya tidak ingin menginstal extension apapun. Fokus saya belajar mengenali kode yang saya tuliskan sendiri. Jadi kalau ada kesalahan ya saya belajar membaca kesalahannya sendiri tanpa bantuan terlebih dahulu. Oke, kita coba tuliskan kodenya include IOStream. Dan salah satu yang mengasyikkan dari Visual Studio Code adalah selain tema, kita juga akan mendapatkan color palette seperti ini. Warnanya bisa berubah sesuai dengan selera kita. Bisa kita atur tentunya kombinasi warnanya using namespace std, integer main, kemudian cout untuk menampilkan output. Selamat datang di pemrograman C++ menggunakan VS Code. Ya, kita tambahkan baris baru, kemudian return 0. Simpan. Oke, ini adalah VS Code yang diminimalkan tampilannya sehingga fokus ke tulisan. Dan untuk menjalankan program latihan.cpp ini, kita aktifkan saja terminal bawaannya VS Code agar lebih terintegrasi. Oke, Ctrl backtick sebelah angka 1. Oke, kemudian karena tadi saya menyimpannya di dalam dokumen, saya aktifkan cd dokumen. Oke, ls atau dir kalau di Windows. Ya, latihan.cpp ada di dalamnya. Untuk menjalankan file latihan.cpp, kita jalankan g++ latihan.cpp. Ya, tidak ada error, no news is good news. Dan kalau kita list lagi, sekarang sudah muncul file executable a.out. Kalau di Windows a.exe. Dan cara menjalankannya tinggal ./a.out. Selamat datang di pemrograman C++ menggunakan VS Code. Jadi seperti ini setup yang saya gunakan untuk belajar C++ ketika tidak menggunakan dev C++, ketika tidak menggunakan code block. Jadi secara editor ini lebih kekinian, yang jauh lebih customizable, termasuk kita pun bisa melakukan pengaturan banyak hal di sini. Kalau kita tidak suka dengan tampilan semacam itu ya kita ganti saja kombinasi warnanya. Termasuk nanti kita install theme baru atau yang semacam itu. Jadi C++ yang kesannya bahasa pemrograman jadul karena memang diciptakan tahun 83 kalau tidak salah oleh Bjarne Stroustrup, sekarang bisa tampil lebih kekinian di Visual Studio Code dan dengan bantuan compiler G++. Oke, bagi Anda yang bertanya ini sistem operasi apa yang digunakan, saya menggunakan Debian Linux, ya sebuah distribusi Linux berbasis Debian yang tampilannya bening seperti ini, patut Anda coba. Dan untuk informasi tentang Debian Linux saya sudah membuat video reviewnya, bisa Anda cek di channel saya. Baik, seperti itu saja untuk setup menggunakan Visual Studio Code untuk belajar C++, khususnya di Linux. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.